para sahabat ketika Nabi menyampaikan tentang haramnya khamar. Dulu khamar itu alun haram, sampai Allah turunkan surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzum min amalis syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Allah tegaskan bahawa khamar itu hukumnya haram. Nah, ketika itu disampaikan oleh Nabi, ada sahabat yang kami minum khamar lampir tiba di muncung pak, langsung jatuh galanya. Ada yang sedang menuangkan dari cereknya, langsung dilepaskannya. Malah ada yang sangat luar biasa lagi, sahabat Abu Talha punya satu gudang isinya khamar semua. Siap jual. Turun ayat yang mengharamkan khamar. Kecik sahabat Abu Talha kepada Anas bin Malik, ukhrud fa'ahrikha fakharajahu fakharabtuha fajarat fi sikakil Madinah. Keluarkan semua khamar itu, lepaskan semuanya, tumpahkan semuanya, sampai akhirnya khamar itu pun mengalir di sepanjang jalan-jalan kota Madinah. Begitu taatnya mereka kepada Nabi, Bapak Ibu. Tak terfikir dia kerugian piti, tak terfikir dia. Kalau awak lah ketika tu bagi kira Pak. Dan ikut tu tak jual dulu tapi tak ulang sudah boleh. Apa yang itu awak. Tapi tak sahabat tak model tu, dia tak itu dia fikir Bapak Ibu. Allah mengecekkan, tinggalkan supaya kamu beruntung. Tak ada lagi pilihan. Dia taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tumpahkan. Kemudian ada kisah pula berikutnya, kisah Hanzalah. Bismillah. Hanzalah seorang syuhada. Jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Padahal orang yang syahid hukum asalnya tidak dimandikan. Orang yang syahid mati di medan perang cuma 2 saja. Disolatkan, dikuburkan. Tidak dimandikan, tidak dikafani. Dikuburan jo baju nu berdarah-darah tu, itu dikuburan. Tidak dimandikan. Nah, Nabi ketika itu terkejut. Hanzalah itu gugur dalam perang Uhud. Ketika jenazah para sahabat dikumpulkan, Hanzalah kok basah, Bapak Ibu. Terkejut Nabi. Dan ketika itu nampak malaikat memandikan Hanzalah, ada sesuatu yang tak biasa. Maka akhirnya kemudian Nabi pun mengutus beberapa orang sahabat menemui istri Hanzalah. Hanzalah itu pengantin baru menikah. Kemudian ketika dia sedang bersama dengan istrinya, datang panggilan dari Nabi, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Segera di saat itu langsung dia berkemas, dia pakai baju besinya, langsung dia melompat, dia pergi. Dan dia pun syahid ketika perang Uhud. Dan ditanya kepada istrinya, apa yang menyebabkan Hanzalah jenazahnya begitu spesial dimandikan oleh malaikat? Apa penyebabnya Bapak Ibu sekalian? Ternyata Hanzalah belum sempat mandi janabah. Begitu bersegeranya dia melakukan perintah Nabi SAW, sampai dia tidak sempat mandi. Sebab kalau nyo mandi dulu, nyo akan ketinggalan. Tapi tentu pun tak boleh dipakai untuk solat sedang janabah, orang azan. Langsung apa melopek ke masjid. Tak masuk tu Pak. Kau jangan dibuat kamar-kamar tu. Itulah keistimewaan Hanzalah. Satu-satunya orang syahid yang jenazahnya dimandikan. Yang memandikan bukan manusia pula, tapi malaikat. Terakhir Bapak Ibu, koyo terakhir mana? Dalam pakai mana kau dalam ilmu nahu namanya taukid namanya. Terakhir, bagaimana wanita? Kini wanita. Tadi kan apa-apa satu, kini ibu-ibu lah. Ketika turun ayat yang mewajibkan hijab, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin
yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak perempuanmu dan wanita-wanita beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Kemudian Nabi SAW ketika itu menyampaikan kepada para wanita, inna mra'ata idha hadat la yasihu iyarum minha illa wajhaha wa yadaha ilal mufassal. Sesungguhnya seorang wanita apabila dia telah haid, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali hanya muka dan telapak tangan. Itu yang wajib. Nah, begitu ayat itu turun, maka para wanita langsung mengambil apa saja. Ado, alih meja, ngambilnya. Nyo tutui ado. Ado penutui jendelanya, kain, ngambil. Nggak ada banyak cik minyak produksi dulu. Akhirnya enggak. Adik kecian dek guru lapannya ustaz-ustaz mengecek agit nem penting hatinya ustaz. Itu jawab Pak Ibu. Cuba sesekali Pak Ibu jawaban nem penting hati itu cuba pakai dengan lain Pak. Polisi razia, Bu dah pakai mahal Bu nem penting hati pakai lem. Tak bisa model tu. Atau yang penting hati dulu dijilbabin. Banyak itu alasan sebenarnya. Apa gunanya awak berjilbab ternyata perangai awak tidak sesuai tu. Itu alasan. Ada orang yang buruk tidak berhijab tu. Ada orang yang masih buruk tapi berhijab. Nenciek dua kurangnya nenciek kurang. Tetap dia masih lebih baik. Dan ingat Bapak Ibu, kewajiban menutup aurat bukan kewajiban orang-orang tertentu. Dan bukan di tempat-tempat tertentu. Benda, kadang-kadang ibu-ibu termasuk pedusi. Kalau pergi balik pakai jilbab, menjamun kain di muka rumah, ketebes itu. Menyiram bunga. Tapi kalau pergi ke rajo, pergi balik ke masjid, pokoknya kalau lado orang lain, pandangannya sampai ke awaknya bukan mahram awak, maka berlakulah kewajiban menutup aurat. Dan itu adalah kewajiban bagi para ayah mengingatkan anak perempuan. Kewajiban suami mengingatkan istrinya. Apabila seorang perempuan yang telah wajib berhijab, dia tidak juga berhijab, maka bukan hanya dia yang masuk neraka, tapi dia juga akan menyeret suaminya dan dia juga akan menyeret ayahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, begitulah bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Adalah dengan mentaati beliau. Kalau ada aturan beliau, itu duluan. Dahulukan apa yang Nabi katakan dibandingkan apa yang baik menurut kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang kita sampaikan pada malam ini bisa menjadi ilmu dan amal bagi kita dan bisa kita amalkan Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya kecintaan kepada Nabi SAW bukanlah kecintaan sebatas slogan saja, tapi bagaimana hidup di dalam keseharian kita dengan mendahulukan beliau di atas semua manusia, termasuk dari diri kita sendiri. Sebab sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai sesudah diriku. Nomor satu yang paling aku cintai aku, nomor dua engkau. Nabi pun menegur, tidak wahai Umar, aku lebih harus engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Barulah Umar mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, jazakumullah khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.